saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di channel Kristus. Channel ini akan membagikan khotbah-khotbah yang menguatkan iman kita. Seperti ada tertulis di dalam kitab Yohanes 11 ayat yang 13. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Channel ini akan memberikan pesan dari Evangelis Daud Tony mengenai virus dari Cina yang menghebohkan dunia. Mari kita tonton videonya. Salam jemaat Tuhan yang terkasih. Terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini. Semoga channel ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Pastor Thomas sebentar lagi masuk Pak Daud. Apa perempuan? Oke, doa Pak. Anaknya laki apa perempuan? Kembar Pak, laki dua-duanya. Lahir kembar? Ya. Lahir kembar? Kembar Pak Daud. Oh iya. Kembar Pak. Lahir kembar. Berarti anak Abraham berapa? 3 Pak Daud. 3. Iya. 1 cewek, terus lahir yang kurang ya Pak? Nah, harusnya nambah lagi 2. Haleluya. Pak Daud lagi di mana Pak Daud? Ada di mobil. Oh, nggak kelihatan Pak. Oh, kemana ini Pak? Di tol ya? Di jalan tol, betul. Dari Jakarta menuju Solo. Wah, haleluya. Oke Pak Daud. Mati aja. Dari Jakarta Pak? Iya, ini jalan darat sampai Brebes Pemalang. Brebes ya, masih jauh Pak Daud. Nyetir sendiri apa? Enggak, ada teman. Gimana perkembangannya? Ya. Ada info terbaru nggak Pak tentang Indonesia ke depan? Kita belum doa Pak Daud. Gimana Bram? Belum doa Pak, doa dulu Pak. Kita doa ya. Ya. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat kami semua Tuhan, dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Amin. Yes, amin. Oke. Apa info terbaru Pak Daud? Ingat, pokoknya tahun ini ekonomi bergerak karena ada pilpres. Yes. Kita doakan Indonesia aman. Amin. Aman ya Pak? Jadi, Pilpres Pak. Presiden 1, 2, 3 itu penting pilihan Indonesia yang terbaik untuk Tuhan mana, betul? Betul. Yang terbaik dari Tuhan ya. Semua kita dukung. Yes. Sekarang gimana kabarnya? Haleluya Pak. Ini Gimana Mal? menjelang pilpres Pak. Tenang aja, semua dinikmati aja. Aman ya Indonesia? Indonesia aman, tapi ada tapinya. Apa itu Pak? Kalau 2025 itu waktu resesi ekonomi, di 2024 itu presidennya itu presiden itu militer. Nah, dari militer, nah itu baru kestabilan ekonomi terjadi di 2025. Krisisnya tidak terasa berat. Iya Pak, betul Pak. Krisisnya tidak terlalu apa? Tidak terlalu berat.
Tapi sekalipun krisis pun kita hanya terasa itu di Jakarta. Kota besar ya Pak? Iya. Kalau yang tempat-tempat lain sih aman-aman aja. Amin. Apa? Aman-aman Aman-aman. saja. Bagaimana Pak? Untuk ada pengaruh nggak yang dari perang saat ini Pak? Bagaimana? Perang saat ini apakah ada pengaruh besar Pak buat ekonomi kita? Perang Israel itu, ada perang Ukraina, dampaknya itu tahun depan tuh dikhawatirkan minyak dunia saja. Minyak dunia ya? Karena akan mempengaruhi menjadi krisis ekonomi. Oke. Menjadi apa? Krisis ekonomi. Tapi siapapun presidennya yang dipilih dan ditunjuk Tuhan, itu yang terbaik. Amin Pak Daud. Salam Pak Daud. Shalom Thomas. Baru sampai Pak Daud, macet luar biasa Pak Daud. Ada di mana Thomas? Ada di Jakarta Pak Daud. Saya tadi dari Jakarta, sekarang jalan-jalan baru sampai kira-kira daerah Brebes Pemalang. Oh dahsyat ya Pak Daud. Haleluya. Iya Pak Daud. Jalan darat. Jalan darat ya Pak Daud ya. Ada Tapi- informasi apa Pak Daud dalam ngopi bareng pagi malam hari ini Pak Daud? Tadi itu saya tuh baru omong-ngomong sama kawan di samping saya. Dan kalau penyuap sama yang disuap bisa satu sel itu gimana ya? Yang nyuap dan penyuap satu sel Pak Daud ya. Repotnya satu, dikasih kartu domino. Ngerti maksudnya tuh Mas? Jadi kalau sampai terjadi itu gimana ya? Kalau sampai penyuap sama yang disuap Suap satu sel. satu sel dan di situ ada domino. Iya Pak Daud, lucu Pak Daud ya. Betul? Betul Pak Daud, lucu. Aduh. Tapi kalau penyuap itu kan aktor intelektual kan? Betul. Biasanya hukumannya berat juga. Betul, Pak intelektualnya. Yes. Karena yang penyuapnya itu yang berat itu. Karena apa? Aktor intelektual kan? Betul Pak Daud. Jadi penyuap sama yang dia apa? Dan disuap satu sel. Satu sel. Dan itu dikasih apa tuh Mas? Dikasih kartu domino Pak Daud. Ada. Betul Thomas. Betul Pak Daud. Tapi ingat Thomas, Ya. tahun ini Mm-mm. kita udah lagi mau tahun depan. Ya. Kita harus siap-siap menghadapi semuanya Thomas. Betul. Menghadapi Pak krisis apa? Yes. Tapi percaya Tuhan pelihara kita. Amin. Tuhan pasti pelihara kita yang percayakan Tuhan. Tuhan Tanya apa, bertanggung Thomas? jawab. Ya Pak Daud. Tanya apa? Ya Pak Daud, selain resesi apalagi Pak Daud? Ini saat ini banyak penyakit di Cina Pak. Ini apa penyakit virus dibuat atau virus bagaimana perkembangan daripada COVID Pak? Ini kan sekarang ini kan baru heboh nyamuk toh Thomas. Betul. Nggak usah khawatir tentang nyamuk Thomas. Ya, karena perantara jadi Alkitab Tuhan perantas nyamuk ya Pak Daud. Nggak usah mumet masalah nyamuk. Kalau Ya. mumet masalah nyamuk, mudah kasih baygon atau hit selesai. Iya Pak Daud. Nggak usah khawatir. Ya, Corona sudah berlalu. Tenang aja Thomas. sepakat Pak Daud. Iya. Jadi di Cina ada apa Thomas? Itu Pak Daud, Cina apa virus yang menyebabkan pada anak-anak Pak Daud, paru-paru sampai ada kematian cukup besar untuk anak-anak Pak Daud di Cina. Tenang aja Thomas. Tuhan itu pelihara anak-anak di Indonesia.
Gitu Pak Daud ya. Anak-anak Indonesia ini udah diseleksi oleh alam toh Mas. Amin. Apalagi di desa-desa. Bukan hanya gigit nyamuk 1-2, tiap hari bentol-bentol. Udah biasa. Sudah biasa Pak Daud ya. Nggak usah takut nyamuk. Nggak usah khawatir. Ya, oke toh Mas. Oke, langsung saya jawab ya Pak Daud. Ini saya langsung dengan perjalanan dulu. Thomas yang lanjutin dulu ya. Tanggung Pak Nanti Daud, sekarang aja Pak Daud. Cuma 5 kok Pak Daud. Saya mau jalan lagi sebabnya ini. Pak, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Firman Tuhan hari ini kita buka dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagi saudara yang ingin mengikuti Zoom atau ingin didoakan, hubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.